yang renggang. Iya, renggang. Iya, betul kan. Hukumnya boleh atau tidak? Iya. Banyak sekali keadaan yang membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat. Baik, Tat. Kita mulai masuk untuk beberapa topik yang lebih spesifik. Pertama, yang menjadi salah satu menjadi pertanyaan itu tentang kondisi yang memungkinkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Kira-kira apakah seperti COVID ini bisa menjadi dasar untuk kita meninggalkan sholat Jumat, atau ya meninggalkan, atau ya artinya diganti sholat duhur kalau kita mengikuti pendapat yang jumhur itu. Ya, gitu. Banyak sekali keadaan yang membolehkan kita meninggalkan sholat Jumat. Oke. Seperti jenis kelamin perempuan, itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Kemudian belum balik, belum mencapai usia balik, boleh meninggalkan sholat Jumat. Musafir boleh meninggalkan sholat Jumat. Kalau kalimatnya ulama dahulu, khususnya dalam mazhab Hanabilah, terjadi fitnah, itu juga boleh meninggalkan sholat Jumat. Bahkan sebagian ulama Hanabilah mengatakan, kalau ditakutkan jikalau sekelompok manusia bertemu dengan manusia yang lain, maka akan terjadi adawah, perpecahan, juga boleh meninggalkan sholat Jumat. Jadi banyak sekali alasan berdasarkan mazhab 4, banyak sekali alasan seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat. Bahkan sebagian ulama membolehkan hujan yang terlalu deras, kemudian dan lain sebagainya, boleh meninggalkan sholat Jumat. Saya rasa itu. Baik, Tat. Nah, kemudian adapun perinciannya satu-satu setiap madhab itu, maka penjelasannya panjang. Dalam madhab Abu Hanifah beda, begitu juga madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Baik, Tat. Kita mungkin gunakan perspektif madhab Syafi'i, Tat, ya, karena mayoritas kita, saya juga Syafi'i, kemudian teman-teman juga Syafi'i. Oh, masih Syafi'i ya? Kira udah pindah Maliki gitu, kirain. Oke. Oke, Tat, kita masuk ke pertanyaan yang inti, Tat. Tadi kan saya nanya, ketika tidak bisa sholat Jumat, diganti sholat duhur. Kira-kira begitu ya, Tat? Ya. Nah, kondisi ketika COVID-19 ini, atau tatanan kenormalan baru, ini kan kita diharuskan untuk physical distancing. Kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, supaya harapannya untuk tujuannya untuk hifdzunas lah, kira-kira kita bisa masuknya itu. Nanti boleh didebat juga itu. Apakah bisa ini termasuk hifdzunas, kira-kira gitu. Sedangkan kalau kita melihat angka statistiknya, kira-kira kematian COVID-19 kan juga artinya ya sekitar di angka 90%, dan dia ada komorbid, kira-kira begitulah. Ada komorbid itu ada temannya, penyakitnya. Jadi kalau COVID tidak mematikan tunggal. Tapi kalau dia ada temannya, misalkan diabetes, ya, penyakit jantung atau penyakit apa, itu dia berisiko tinggi, dia bisa meninggal, kira-kira begitu, Tat. Nah, sekarang apakah kita mau spesifik dulu, kira-kira COVID ini termasuk apa? Physical distancing sendiri itu termasuk hifdzunas apa tidak nanti ketika dalam kita soft untuk Jumat ini? Nanti karena ini kaitannya dengan apa? Masjidnya agak muat, gitu kira-kira. Enggak, Tat? Apa? Jadi pertanyaannya bagaimana? Ulang. Physical distancing untuk apa namanya soft sholat Jumat itu kira-kira bisa dibenarkan atau tidak? Renggang, soft yang renggang. Iya, renggang. Iya, betul kan. Hukumnya boleh atau tidak? Iya. Atau dibenarkan atau tidak gitu. Sebelumnya saya mau sampaikan ke penonton, ini acara tidak ada tornya ya. Jadi saya juga tidak tahu apa yang ditanyakan oleh Ustaz Hamzah, dan saya juga tidak menyiapkan jawaban untuk saya tidak menyiapkan jawaban untuk menjawab pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya spontan. Mungkin ada hal yang saya lupa atau hal yang saya luput, boleh dikomentari.
Iya. Yang penting santai aja. Ini kan namanya Ngobrol gitu. aja ya. Jadi yang lain jangan terlalu serius, jangan sampai yang melihat atau mendengarkan ini terlalu serius kemudian kita dikira mengubah fikih Islam, malah bahaya. Begini. Santai aja tuh. Jadi saya jawab sesuai dengan ingatan dan pengetahuan saya. Di dalam salat jamaah, salat jamaah tetap sah tanpa adanya rapat di antara jamaah. Itu menurut madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad, serta serta sebagian kecil madhab Imam Malik. Adapun dalam madhab Imam Malik tidak ada salat jamaah dengan renggang. Dengan renggang. Tapi bedanya begini, kerenggangannya itu beda-beda. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i harus bersambung safnya atau melihat orang yang paling belakang dari saf. Kalau dalam madhab Imam Malik, madhab Syafi'i dan madhab Imam Malik dan mayoritas madhab yang lain cukup mendengarkan suaranya. Baik. Itu sudah cukup. Dua-duanya ada dalilnya. Rasulullah pernah bolehkah renggang begitu, jauh begitu? Boleh saja menurut madhab Imam Syafi'i dan mayoritas jumhur madhab fikih. Saya tidak memasukkan madhab salaf, yakni madhabnya para sahabat atau madhabnya para tabi'in, tapi saya berbicara di tataran tabi'in, yakni Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak sama menurut madhab Imam Malik. Tidak boleh, harus bersambung, harus rapat, gitu. Yeah. Saya rasa begitu. Adapun dalilnya, dalil yang mengatakan boleh renggang itu, pertama ketiadaan larangan. Jadi tidak ada larangan itu tidak menunjukkan bahwasanya itu haram. Karena at-tark, perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bukan dalil. Sebagian orang mengatakan ini haram. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Dalil kemudian bawa ayat Al-Quran, "Lau kana khairan nasabakuna ilaih." Seandainya itu perbuatan bagus maka sudah dilakukan orang sebelum kita. Tidak banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi boleh, hukumnya boleh dilakukan oleh Rasul. Jadi at-tark, hal yang ditinggalkan oleh Rasul, tidak pernah dilaksanakan oleh Rasul, itu tidak memberikan faedah hukum haram. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah di masa sakitnya salat di dalam hujrat Aisyah, kamar Aisyah, dan sahabat itu salat di masjid dengan suaranya saja. Itu menunjukkan taba'ud, adanya jarak. Jarak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Tat. Intinya di jarak itu ya diperbolehkan lah kira-kira secara syariah. Apalagi walaupun sunnahnya kalau dalam jumhur Imam Syafi'i dan jumhur dirapatkan sunnah, tapi tidak menjadi syarat sahnya salat jamaah kecuali dalam madhab Imam Malik. Berarti kan intinya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan lah ya. Merapatkan. Adapun lurus shaf beda. Termasuk kesempurnaan jamaah gitu kan ya? Iya. Baik.